أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hati seorang manusia itu bagaikan anak kecil. Dia bisa menangis dan bisa tertawa pada waktu yang bersamaan. Beliau ingin menggambarkan kepada kita perubahan hati itu begitu cepat. Perubahan hati itu yang terlebih dari sesuatu yang baik kepada kejelekan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, badiru bil a'mal fitanan kakaqta'il laili mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi bihi kafiran wa yumsi bihi mu'minan wa yusbihi bihi kafiran yabi dinahu bi aradi minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal, karena akan datang kepada kalian potongan malam yang sangat, akan datang kepada kalian fitnah yang dia bagikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Seseorang di pagi harinya dalam keadaan dia beriman, maka di sore harinya dia sudah kafir. Atau di sore hari dia beriman, maka di pagi hari dia sudah kafir. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekejap saja. Tidak sampai 1 kali 24 jam perubahan hati seseorang itu begitu cepat. Adapun perubahan dari sesuatu yang baik menuju kepada yang lebih baik, itu butuh proses. Itu butuh waktu yang panjang. Tidak semudah mengubah dari sesuatu yang baik menuju kepada kejelekan. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di majlis Rasul, kemudian mereka merasakan seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan mereka, sehingga tertanam pada diri mereka rasa takut kepada Allah dan cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka pulang ke rumah mereka bertemu istri dan anak-anak mereka. Mereka bercanda dengan keluarganya. Kemudian di antara mereka berkata, dulu tadi di depan Rasul kita begitu khusyuk, sebentar saja kita meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah lalai. Kita ini munafik. Kita ini munafik, kata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka mengadu keadaan dan kondisi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ini orang munafik ya Rasulullah.
Di depan engkau kami begitu khusyuk, namun sebentar jauh dari engkau kami sudah mulai lalai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Handalah, ruwaidan ruwaidan. Ya Handalah, yang namanya hati itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, butuh proses yang panjang. Ketika kita sadar perubahan hati dari sesuatu yang baik menuju kepada yang jelek begitu cepat, tapi perubahan dari sesuatu yang baik menuju kepada yang lebih baik itu juga prosesnya begitu lama. Bersama dengan itu, syaitan dan bala tentaranya siang dan malam mengincar hati kita agar bagaimana hati kita bisa dikuasai oleh mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana syaitan akan mendatangi manusia dari segala arah, dari segala sisi. Laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan mendatangi mereka dari segala sisinya. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan samping kanan, dan engkau akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu. Ketika seseorang menginfakkan hartanya secara terang-terangan, syaitan akan membisikinya, saya tahu sebenarnya kamu ini adalah orang yang sangat ikhlas, tetapi engkau menampakkan amalanmu supaya orang lain bisa mengikuti kebaikanmu. Luar biasa kamu. Ya, tergoda manusia merasakan pujian tersebut begitu sejuk di dalam hatinya, padahal syaitan sedang menghias-hiasi kita agar bagaimana amalan kita tersebut tercampur dengan riya. Kemudian syaitan datang kepada orang-orang yang dia menyembunyikan sedekahnya. Syaitan berkata, wahai fulan, engkau mensedekahkan hartamu begitu banyak, sementara si fulan, si alan menyedekahkan uang sedikit, pamer sana pamer sini, tulis namanya besar-besar. Kamu sekian banyak uang yang kamu sedekahkan, hamba Allah, kamu luar biasa. Dari segala jalan dia akan menggoda kita. Kalau Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam, seluruhnya mereka sujud kepada Adam kecuali iblis. Dan juga di antara kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ma manaka an tasjudu lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk engkau sujud apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Dan beliau satu-satunya di antara manusia yang mendapatkan nikmat untuk tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau langsung mendapatkan peringatan dari Allah untuk tidak mendekati pohon tersebut. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kau mendekati kedua pohon tersebut, karena dengannya kau akan menjadi orang-orang yang zalim. Namun begitu pintarnya syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Dia datang dengan bentuk sebagai penasehat.
Kalau dia datang bentuk saya syaitan, saya iblis, mungkin kita akan benci, bisa menjauhnya. Tapi dia datang mengipas-ngipasi kita, memuji kita. Dia datang dengan surah, saya ini merupakan penasehat yang paling terbaik buat dirimu. Saking hebatnya syaitan menggoda Adam alaihissalam, akhirnya beliau makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Nawawi ketika mensyarah hadis Syafatul Udhma, kata beliau, Nabi Adam alaihissalam, beliau lupa kalau Allah melarang beliau mendekati pohon tersebut. Karena begitu hebatnya syaitan menggoda beliau. Adapun keadaan kita dan kondisi kita, ya, tentunya tidak semulia Nabi Adam, tidak setaat Nabi Adam, tidak sehebat Nabi Adam. Bersama dengan itu kita juga punya jiwa yang selalu condong dengan kejelekan. Innan nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa-jiwa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap beliau mengucapkan khutbatul hajah, beliau mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya jiwa-jiwa kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung dari jeleknya amalan-amalan kami. Ditambah dengan pergaulan lingkungan yang kita hidup hari ini. Sedikit saja kita keluar dari masjid, kita sudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sedikit saja kita keluar dari masjid, kita telah mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dengan kondisi seperti ini, syaitannya, jiwanya kita, lingkungan kita, yang semuanya memang menggerogoti hati yang kita punya. Kalau kita juga tidak peduli dengan hati kita, kalau kita juga tidak menganggap penting hati ini, naudzubillah, kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Ketika harta yang kita kumpulkan hari ini dengan susah payah, dengan keringat, dengan kelelahan, ternyata itu semuanya tidak bisa membantu kita kelak di yaumul qiyamah. Begitu juga istri dan anak-anak kita yang selalu cinta dan membantu kita hari ini, juga ternyata kelak mereka di yaumul qiyamah tidak bisa membantu kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ibu-ibu jangan berpikir bertemu suami kelak di yaumul qiyamah, ibu-ibu akan lari menghampiri suami ibu-ibu, wahai suamiku, aku begitu rindu kepadamu, bagaimana keadaan kamu di alam barzakh? Begitu juga bapak-bapak ketika ketemu dengan anak-anak, bukannya bapak akan memanggil wahai anakku. Seperti bapak pulang dari perjalanan jauh, anak-anak akan memanggil wahai bapak, dia memeluk Anda. Tapi berbeda dengan keadaan dan kondisi yaumul qiyamah. Allah menyebutkan yauma yafirru mar'u min akhi, suatu hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya,
lari dari sahabat-sahabatnya. Setiap orang pada hari itu sibuk untuk mengurusi keadaan dirinya sendiri. Ternyata apa yang kita kumpulkan hari ini tidak kita bawa mati. Ternyata orang-orang yang mencintai kita hari ini di yaumul qiyamah, yang sebenarnya kita membutuhkan bantuan orang yang bisa menghibur kita, ternyata mereka lari dari kita. Apa yang bisa memberikan manfaat buat kita, bapak-bapak dan ibu-ibu? Yang bisa memberikan manfaat kepada kita adalah hati yang bersih. Hati yang hari ini kita tidak peduli dengannya. Hati yang hari ini kita cuek dengan dia. Hati yang hari ini kita tidak pernah memberikan nutrisi untuknya. Namun ketika kita mengangkat air dari gelas ini, tangan kita bergetar. Kita langsung akan menghubungi dokter. Kenapa tangan saya? Sudah sulit saya menggerakkan tangan ini. Apakah ada sesuatu penyakit yang saya derita? Harus segera saya sembuhkan. Namun subhanallah, ketika tangan, kaki, mulut ini sulit untuk diajak ibadah, sulit untuk diajak mendekatkan diri kepada Allah, sulit untuk melakukan ketaatan, tidak pernah kita berpikir ada apa saya ini, kenapa saya seperti ini. Jarang kita berpikir. Padahal itulah yang akan memberikan manfaat kepada kita kelak yaumul qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari tidak akan bermanfaat dari anak-anak dan harta-harta yang kalian miliki, kata Allah, kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selalu bahagia. Ketika hati anggota badan yang lainnya diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati inilah akan memberikan manfaat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, inna fid dunya jannatun wa man lam yadkhulha fid dunya lam yadkhul jannatu fil akhirah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketahuilah sesungguhnya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang seseorang tidak masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan pernah merasakan surga di yaumul qiyamah kelak. Apa surga dunia itu? Syekhul Islam mengatakan, qala innahu jannatul iman. Surga dunia itulah surga ketika seseorang merasakan manis, merasakan sejuk, merasakan ketenangan ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang membuat dia rindu, yang membuat hatinya tenang ketika dia sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang membuat dia lezat, tidak ada sesuatu memberi ketenangan yang luar biasa kepadanya lebih ketika dia menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Inilah yang disebut sebagai surga di dunia. Kita tinggal mengintrospeksi diri kita. Kita bahagia nggak dekat dengan Allah? Kita bahagia nggak, rindu nggak untuk sujud dan ruku kepada Allah? Ketika HP kita 1 jam saja nggak di tangan kita, sudah rindu. Ada berita apa di HP saya? Siapa yang WhatsApp? Di grup sedang ramai apa? Instagram saya sudah berapa orang yang nge-like? Ya, ada yang komen gak di status Facebook saya? 1 jam.
Tapi subhanallah, Al-Quran sudah berbulan-bulan belum dibaca, gak ada sedikit pun kerinduan dalam hatinya. Nah, kondisi kita hari ini, kita gak pernah merasa tenang ketika kita masuk ke dalam surga di dunia ini. Kita merasa ketika masuk ke dalam surga dunia ini, kita merasa beban. Berbeda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah menikmati bagaimana indahnya surga di dunia ini. Iya, walaupun beliau memiliki atau tidak memiliki dunia sebagaimana kita memiliki dunia hari ini. Walaupun terkadang di rumah beliau tidak ada yang dimasak, tidak ada yang beliau makan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Walaupun rumah beliau yang hakikatnya sebenarnya bukan rumah, cuman sekedar kamar, di situ beliau ibadah, di situ beliau istirahat, semuanya di situ. Bahkan atap rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa beliau pegang, atap rumahnya bisa disentuh. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baiti jannati." Rumahku adalah surga untukku. Tapi hari ini subhanallah, ibu-ibu, bapak-bapak, rumah hanya sekedar persinggahan. Surga baginya adalah kafe. Surga baginya lah tempat kerja untuknya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kekurangan, justru disitulah beliau merasakan surga beliau. Beliau berkata kepada Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu warda, sebagaimana dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud dalam sunannya. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Istirahatnya Rasul, kelelahannya Rasulullah, kecapeannya Rasulullah, yaitu dengan beliau sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bertasbih kepada Allah, ketika beliau memuji Allah, ketika beliau mengagungkan Allah, ini merupakan waktu-waktu yang beliau mengistirahatkan diri beliau. Beda dengan kita. Justru sholat terkadang menjadi beban untuk kita. Pekerjaan saya belum selesai, kenapa nggak adzan 10 menit lagi? Ya, saya harus ninggalin kerjaan saya. Ya, adzan lagi. Ini saya belum selesai chatting ini. Chattingannya belum selesai udah adzan. Selalu yang namanya ibadah itu jadi beban buat kita. Tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini as-shalah." Fi shalah. Allah menjadikan penyejuk jiwaku, penyejuk hatiku adalah salat. Inilah orang-orang yang akan pantas masuk ke dalam surga. Beliau telah merasakan bagaimana lezatnya surga di dunia ini. Coba kita tanya pada diri-diri kita sendiri, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira orang-orang seperti kita sudah pantas belum masuk surga? Ya, orang-orang seperti kita kira-kira ada enggak tempat berdiri dalam surganya Allah? Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syukhair, seorang imam dari imam tabi'in, di antara ulama-ulama yang terbebaskan dari fitnah ketika gencarnya fitnah Hajjaj bin Yusuf pada waktu itu. Banyak dari kalangan para ulama ahlus sunnah, di antaranya Sa'id bin Jubair, ikut memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Segelintir dari para ulama yang selamat pada waktu itu, di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri, dan juga di antaranya Mutarrif ibn Abdullah ibn Syukhair rahimahullah. Apa kata beliau? Setiap aku membaca Al-Quran dan aku membaca dari sifat-sifat penghuni surga, aku tidak dapatkan diriku termasuk dari orang-orang yang seperti ini.
Karena sifat-sifat penghuni surga, badan mereka itu jauh dari tempat tidur. Anggota badan mereka lebih banyak sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Badan kita di malam hari itu jarang di tempat tidur. Tapi kita nongkrong di kafe sampai jam 2 malam. Mereka jauh dari tempat tidur dikarenakan mereka sujud dan ruku kepada Allah. Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syukhair, beliau menganggap saya bukan daripada penghuni surga. Saya nggak mendapatkan sifat-sifat saya di situ. Tetapi ketika saya membaca ayat Al-Quran dan menyebutkan dari sifat-sifat penghuni neraka, maka saya mendapatkan, saya berlindung kepada Allah agar Allah menjauhi saya dari sifat-sifat tersebut. Ini seorang tabi'in. Begitu juga disebutkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Law nada munadi minas sama, innakum dakhilunal jannah illa rajulan wahidan, la khiftu ana huwa." Seandainya ada suara dari langit kemudian mereka memanggil seluruhnya penduduk dunia ini masuk dalam surga kecuali hanya satu orang saja, maka kata Umar bin Khattab, la khiftu ana huwa, dan wallahi saya takut yang satu orang itu adalah saya. Subhanallah. Beginilah keadaan orang-orang yang telah sempurna keimanannya, selalu takut pada dirinya, selalu khawatir terhadap dirinya, selalu khawatir tentang keimanan yang telah dia jalani. Beda dengan kita. Ya kayaknya bau-bau surga itu sudah sering saya cium dari hidung saya. Ya saya ini kayaknya, ya kalaupun nggak masuk di surga di urutan 1000, ya 1001 lah. Apa yang telah kita berbuat? Apa yang telah kita beramal? Sementara hati ini paling sulit diajak kompromi untuk ibadah. Hati ini paling sulit diajak kompromi untuk berbuat kebaikan, untuk nongkrong di warung kopi 3 jam, 4 jam, 5 jam siap. Tapi untuk duduk di majelis ilmu hanya sebentar saja, sulit kaki ini diajak kompromi. Ini tidak lain karena kita belum merasakan surga di dunia seperti apa yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau begitu bahagia ketika dekat dengan Allah. Diceritakan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna Nabi Allah kana yaqumu min al-lail hatta taqattar qadamahu, faqalat Aisyatu, "Naam ya Rasulullah, qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Qala afala ahabbu an akuna abdan syakura. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu panjang salat malam beliau, sampai-sampai kaki beliau bengkak karena panjangnya beliau sujud kepada Allah Rabbul Alamin, karena panjangnya beliau berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang telah akan datang? Kenapa kau tidak istirahat ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi kita? Kalau kita kan biasanya, ya saya kan sholat malam wa ta'ala dalam keadaan seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari? Kita punya rumah yang bagus, punya kasur yang empuk. Antum tahu bagaimana kasur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suatu hari Rasulullah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab melihat bekas pelepah kurma di bahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah nabinya Allah, engkau adalah rasulnya Allah.
engkau kekasihnya Allah, kenapa engkau tidur dengan keadaan seperti ini ya Rasulullah? Sementara di sana orang-orang kafir dengan segala harta yang mereka miliki, mereka hidup dalam keadaan kemewahan ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa urusan saya dengan dunia mereka? Apa urusan saya dengan dunia mereka? Tidak ada sesuatu yang paling membuat senang dan bahagia Rasulullah ketika waktu-waktu yang beliau miliki beliau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang sudah merasakan nikmatnya surga di dunia ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna abdan khayyarallahu baina ad-dunya wa baina ma 'indallah, fakhtara ma 'indallah." Wahai manusia, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepadanya antara dunia dan akhirat. Kemudian hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis karena beliau faham yang dimaksudkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak meninggal ditawarkan kepada beliau, apakah beliau lebih memilih tinggal di dunia ini, dunia yang penuh dengan segala kemewahan ini, dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tentunya ada di antara perkara dunia ini yang dicintai oleh Rasul, anak beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih bahagia dekat dengan Allah. Beliau mengatakan, Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma hilhiqni birafiqil a'la. Jatuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau wafat pada waktu itu. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, rahmatilah aku ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang agung di sisimu ya Allah. Itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ya, tidak ada sedikit pun kecintaan dalam hati beliau dari dunia ini. Yang beliau harapkan adalah bagaimana beliau bisa bahagia di yaumul qiyamah kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga cerita para nabi dan para rasul yang lainnya yang mereka membuktikan kecintaan mereka kepada Allah lebih dari segalanya. Mereka membuktikan apapun kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya ketika mereka bisa menjadi hamba yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Sebelum saya menyebutkan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha kedatangan seorang tamu atau dua orang tamu, ibu dan seorang anak. Ibu dan anak ini, ya, mereka sudah beberapa waktu tidak makan sehingga lapar sekali yang mereka rasakan. Dan kebetulan Aisyah radhiyallahu taala anha di rumah beliau pada waktu itu tidak ada makanan kecuali hanya 2 butir kurma saja. Kemudian Aisyah berikan satu kepada ibunya, kemudian diberikan satu kepada anaknya. Karena tadi anak tadi begitu lapar, dia makan kurma itu begitu cepatnya. Selesai dia makan kurma, wahai ibuku, aku belum kenyang, wahai ibuku, aku masih lapar. Kurma yang tadinya hendak masuk ke dalam mulut ibunya, ibunya tidak jadi makan. Biar saya yang lapar, diberikan kepada anaknya. Kemudian membuat terenyuh hati Aisyah radhiyallahu taala anha.
Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dia rela untuk lapar demi anaknya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, ketahuilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada anaknya tersebut." Kita berbuat maksiat hari ini, ya, setiap saat kita berbuat kezaliman, setiap saat kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kita malas untuk beribadah, malas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersamaan dengan itu Allah memberikan kepada kita nikmat siang dan malam. Allah tunggu, mungkin hambaku akan bertobat kepadaku, mungkin hambaku akan beristighfar kepadaku. Diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terkadang menampakkan keagungan dan kebesarannya agar kita bisa bertaubat, bisa kembali kepadanya. Tentunya sangat beda dengan keadaan manusia. Manusia ketika kita membantu seseorang dari perkara urusan dunia yang mungkin hanya secuil saja dari perkara dunia, kemudian sekali dia berbuat kesalahan kepada kita, sekali dia mungkin tidak dengar ngomongan kita, mungkin karena kita menganggap sudah punya jasa kepada orang tersebut, kita caci maki dia, kita laknat dia, kita boikot dia. Padahal secuil Anda berikan sesuatu kepadanya, satu kesalahan yang dia buat begitu luar biasa, Anda bersikap kepadanya. Tapi subhanallah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu luas. Apakah pantas Bapak dan ibu-ibu untuk kita maksiati zat yang begitu pemurah kepada kita? Apakah kita pantas bermaksiat kepadanya? Ibu-ibu tidak rela, bapak-bapak tidak sudi ketika orang yang bapak bantu tadi mengkhianati bapak-bapak. Semua masyarakat akan mengecap, nih orang nggak berterima kasih, ini orang nggak tahu syukur. Bukankah kita lebih pantas untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, kita orang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Setiap Allah berikan nikmat, justru kita maksiat, kita kembalikan kepada Allah. Bukankah diri kita yang harus lebih kita introspeksi diri? Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan cinta beliau kepada Allah lebih daripada segalanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim." Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku seorang anak. Kemudian kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan memberikan kepadanya seorang anak. Bapak dan ibu tahu berapa umurnya Nabi Ibrahim pada waktu itu? Ketika beliau diberikan nikmat oleh Allah, yaitu hadirnya seorang anak di tengah-tengah beliau, umurnya 86 tahun kurang lebih. Ada yang di sini umurnya 86 tahun? Nggak ada ya? Bapak berapa umurnya? Belum sampai ya, 60-an ya. 86 tahun punya anak. Kira-kira bapak-bapak yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun, ya gak punya anak nih, ditawarin, bapak pingin mobil atau pingin anak, mana kira-kira dipilih ibu-ibu? Ibu-ibu umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, ditawarkan nih, pingin mobil atau pingin anak, kira-kira apa yang dipilih? Hah? Pingin mobil? Pingin mobil apa pingin anak? Hah? Dua-dua? Pastilah anak. Apalagi sudah umur 60 tahun. Apa yang diharapkan oleh bapak-bapak yang sudah umur 60 tahun?
Apa yang diharapkan oleh ibu-ibu yang umurnya sudah 70 tahun, ibu-ibu, bapak-bapak sudah nggak mengharapkan lagi kepada anak memberikan mobil, membelikan rumah, memberikan ini, memberikan itu. Enggak, saya rasa nggak diharapkan lagi. Tapi yang diharap, nah kamu datang ke rumah ibumu, ibumu sudah tua, kamu bawa anak-anakmu, saya ingin memeluk cucu saya. Itu yang diharapkan dari kita. Ya nggak mengharapkan yang lain. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika umur beliau sudah begitu tua, Allah berikan anak kepada beliau. Ini kan sebuah nikmat yang begitu besar, yang terkadang sedikit seseorang mendapatkan nikmat, dia suka lalai, dia suka lupa kepada zat yang memberikan nikmat. Allah menguji Nabi Ibrahim. Setelah beliau punya anak, di tengah-tengah beliau sedang bahagia-bahagianya, di tengah sedang senang-senangnya hadir seorang anak, tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya di tengah padang pasir. Coba bayangin, disuruh tinggalin anak baru lahir ini, baru punya anak, lagi bahagia-bahagianya, disuruh tinggalin. Coba. Dan Nabi Ibrahim beliau membuktikan cinta beliau kepada Allah lebih dari segalanya. Dunia itu tidak membuat beliau tertipu, untuk beliau menjadi hamba yang memudahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai-sampai istrinya berkata, "Wahai suamiku, kemana engkau pergi?" Nabi Ibrahim tidak menoleh istrinya, beliau terus berjalan. Kemudian istrinya memanggil lagi, "Wahai suamiku, kemana engkau hendak pergi?" Terus beliau berjalan. Kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah kepadamu?" Nabi Ibrahim berkata, "Iya, ini perintah Allah." Kemudian istri yang salehah ini ketika mendengar suaminya menyebut nama Allah, menyebut perintah Allah, kemudian dia pasrah dan dia yakin kalau demikian Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya selama-lamanya. Tauhid, kecintaan kepada Allah, bahagia ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Ketika Ummu Ismail mencari air karena Ismail dalam keadaan haus menangis, di tengah-tengah kesulitan Allah memunculkan air di kakinya Ismail, yang kemudian air itu bisa kita rasakan nikmatnya sampai hari ini. Yakin ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Allah menguji kita dengan ujian, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dengan cara yang terbaik, yang Allah mengetahui apa yang paling terbaik untuk kita. Kemudian ternyata ujian tersebut belum berakhir kepada Nabi Ibrahim. Walamma balagha ma'u sa'yu qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim sudah berkumpul kembali dengan anaknya dan istrinya, dan ketika anaknya sudah berumur sa'yu, para ulama mengatakan sa'yu antara umur 7 sampai 12 tahun. Anak bayi umur 2 tahun kan bikin repot ya, kencing, ngompol, repot nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Repot kan? Tapi kalau umurnya sudah di atas 20 tahun, pasti ibu-ibu dan bapak-bapak sudah was-was, ini anak saya sebentar lagi kawin nih, ninggalin rumah saya. Kan begitu kan? Jadi anak-anak yang selalu pingin nempel sama orang tuanya kapan? 7 sampai 12 tahun. Kalau sudah 17 tahun ya mau kuliah keluar kota, mungkin masuk pesantren. Tapi 7 tahun kan lagi manja-manjanya sama orang tua. Di tengah umur-umur seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk nyembelih anaknya. Coba. Hah? Ada nggak Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, saya ini sudah tua, ya Allah, sudah 90 tahun. Sudah begitu banyak ujian yang kau berikan kepada saya, nggak cukup-cukup apa? Sudah cukup ya Allah, sudah cukup, saya sudah tua." Kenapa tidak pernah terucap dari mulut Nabi Ibrahim? Karena beliau merasakan lezat ketika diuji dan dicoba oleh Allah. Beliau merasakan ujian ini merupakan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ini yang membuat tegar, kuat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apakah Nabi Ibrahim
Ya, beliau mengurungkan niatnya untuk menyembelih anaknya. Saya sering menyampaikan, kalau bapak ibu punya anak 10 orang, satunya idiot, disuruh sembelih, mau nggak? Punya anak 10, satu idiot, sunyusahin, disuruh sembelih, mau? Hah? Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Mau bapak? Anak 10, satunya idiot, yang idiot itu disuruh sembelih. Nggak mau ya? Nabi Ibrahim punya anak 1, umurnya sudah 90 tahun lebih, disuruh sembelih sama Allah, tetap beliau sembelih, tetap beliau lakukan. Kenapa? Bahagia ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang, ridho dengan segala keputusan yang diputuskan oleh Allah Rabbul Alamin. Inilah orang-orang yang sudah merasakan surga di dunia. Sebesar apapun ujian, sebesar apapun cobaan, itu kecil buat mereka. Tapi kalau seandainya kita belum merasakan bagaimana indahnya surga di dunia ini, secuil ujian, secuil cobaan yang Allah berikan kepada kita, terkadang itu seperti gunung yang kemudian kita mencari cara bagaimana bisa menjauhi ya dari kebaikan. Fulan kemana aja nggak pernah ikut pengajian? Aduh, aku lagi susah betul nih hari ini. Udah 1 minggu omsetku di toko turun 30% coba. Terus apa hubungannya dengan pengajian? Apa hubungannya dengan sholat? Hah? Selalu ketika mendapatkan ujian, selalu mendapatkan cobaan, yang jadi korban itu adalah ketaatan. Kamu pikir dengan kamu menjauhi ketaatan bisa menyelesaikan masalahmu? Justru kita dapatkan orang-orang yang mereka benar-benar cinta kepada Allah, orang-orang yang benar mereka rindu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji dan mencoba mereka, di situ mereka semakin dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Allah ceritakan Nabi Adam alaihissalam ketika diuji oleh Allah, diturunkan dari surga. Apa kata Nabi Adam? Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak merahmati kami dan mengampuni dosa kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dapat ujian, justru solusinya apa? Semakin diperkuat pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Kalau kita semakin jauh, kita takut terkena apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang seseorang berpaling dari adzikri, berpaling dari al-haq, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Justru masalah yang akan kita hadapi, bertubi-tubi masalah tidak akan pernah selesai. Kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, diuji dan dicoba oleh Allah. Nggak pernah Nabi Yunus berkata, ya Allah, kurang apa saya kok diuji lagi seperti ini? Saya kan sudah menyampaikan risalah Engkau ya Allah, saya sudah mendakwahkan agama ini untuk mereka, kenapa Engkau masukkan saya ke dalam perut ikan? Enggak. Justru yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang berhak disembah maha suci dirimu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Introspeksi diri. Ini orang yang baik. Ya, ini orang-orang yang mereka telah merasakan nikmatnya surga dunia ini. Tapi kalau orang-orang model seperti kita, ketika kita diuji, kita sibuk membersihkan diri, sibuk untuk mensucikan diri, sibuk untuk mengangkat diri. Kurang apa? Saya sudah sholat, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ini perbedaan. Perbedaan. Iya. Subhanallah. Kita kembali apa yang Allah sebutkan. Ya, kisah Nabi Ibrahim. Berat ibu-ibu, berat.
Ya, coba ibu-ibu fikir atau bapak-bapak fikir, renungi sekarang. Udahlah, kita nggak usah sembelih anak ya. Cerita berkurban di hari raya baru lewat beberapa waktu yang lalu. Oh Pak Ustadz, apa ya hukum berkurban? Oh, terjadi khilaf di kalangan para ulama, ibu-ibu. Yang sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Oh ada yang mengatakan sunnah Pak Ustadz ya. Kalau gitu saya ngambil yang sunnah sajalah. Masih masalah uang 2 juta. Masih uang 2,5 juta. Cari cara, cari jalan bagaimana supaya kita bisa terlepas dari perbuatan tersebut. Padahal kalau dia beli kambing kan bisa simpan kulkas. Masih juga mikir, kasihan uang saya 2 juta hilang. Masih uang ibu-ibu, belum disuruh sembelih anak, belum disuruh serahin rumah, belum diserahin mobil, cuman uang 2 juta yang mungkin ibu makan di restoran cuman sekali makan sama keluarga. Masih mikir coba. Hah? Ini Nabi Ibrahim disuruh sembelih anak, anaknya satu-satunya. Tetapi cinta sama Allah begitu memenuhi hati beliau, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyembelih anaknya. Beliau yakin pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Oleh karena itu dalam ayat tersebut As-Saffat dari 99 sampai 106 Allah ulang 2 kali, inna hadza lahu bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang begitu besar kepada Ibrahim. Tapi beliau buktikan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Allah uji dengan nikmat yang paling besar loh ya, anak, nikmat yang paling besar. Apalagi umurnya sudah 90-an tahun. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan dari kisah orang-orang yang bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita ketahui beliau adalah seorang alim dari ulama yang belum sempat menikah. Bukan dalil ya, bukan dalil buat orang yang belum menikah. Saya ada salafnya, Ibnu Taimiyah nggak nikah. Beliau nggak nikah karena beliau masuk keluar penjara karena membela kebenaran, membela al-haq dan membantah kebatilan. Masuk penjara keluar penjara, masuk penjara keluar penjara. Apa kata Syekhul Islam? Ma fa'ala a'da'u bi inna jannati fi qalbi. Apa yang dibuat oleh musuhku kepadaku, mereka tidak tahu kalau seandainya surgaku ada dalam hatiku. Kemudian kata beliau, wa in qataluni syahadatun wa in sajanuni khalwatun wa in nafani nam siyahatun. Apa yang dilakukan oleh musuhku kepadaku, mereka tidak tahu kalau seandainya hatiku ada, surgaku ada dalam hatiku. Kalau seandainya mereka membunuhku, maka ini merupakan harapan yang ku harap dari Allah supaya aku mendapatkan syahid. Wa in sajanuni, kalau mereka memenjarakan saya, mengurung saya, maka ini merupakan saatnya untuk aku bersendirian, untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak tersibukkan dengan urusan manusia. Wa in nafaruni, kalau mereka mengusir saya dari tempat tinggal saya akan mengajak manusia untuk berdakwah untuk kepada Allah di tempat saya diusir. Inilah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Inilah sifat-sifat orang-orang yang rindu untuk selalu dekat dengan Allah, karena dia yakin setiap ujian dan cobaan itu merupakan bukti Allah cinta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abi Yahya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, a'jaba li amri mu'min inna amrahu kullu lahu khair wa lam yakun dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat aneh kehidupannya orang-orang beriman.
Yang tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti ini kecuali hanya orang-orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza asabatu sarra fasyakara fakana khairun lah wa lam yakun dzalika illa lil mu'min. Ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka syukuri nikmat tersebut. Dan tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti ini kecuali hanya orang-orang beriman. Wa idza asabatu darru, dan ketika ditimpa kepada mereka kemudaratan, fasabara wa lam yakun dzalika illa lil mu'min, mereka bersabar. Dan tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti ini hanyalah orang-orang beriman saja. Orang-orang yang selalu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita tanya kembali dalam hati-hati kita, kita kira-kira sudah berapa persen? Sudah berapa persen kita merasakan nikmatnya surga di dunia? Kita jangan cerita jauh-jauh dulu lah surga di akhirat. Kita cerita dulu surga di dunia, kira-kira sudah masuk belum kita? Atau jangan-jangan di pintunya juga belum ada? Jangan-jangan baunya juga belum kecium? Hah? Iya, nah mungkin akan ada pertanyaan, terus bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ya surga di dunia tadi? Apa cara yang harus saya lakukan? Apa jalan yang harus saya lakukan? Apa metode yang harus saya tempuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Anas bin Malik atau hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka ta'mul iman, man radhiya billahi rabba wa bil islam madinah wa bi Muhammadin rasula." Dan itu merupakan rasa manisnya iman. Kapan seseorang akan merasakan manisnya iman? Man radhiya billahi rabba, ketika dia rela dan ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Ini kunci. Di antara kunci-kunci yang dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa merasakan manisnya dan lezatnya keimanan tersebut. Tentunya kita tidak akan bisa ridha Allah sebagai Tuhan kita kecuali dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Malik ibn Dinar rahimahullah, masakin ahlud dunya yakhrujuna minha wa la ya'lamu ma atyab minha. Sungguh sangat kasihan orang-orang hidup di dunia ini. Dia keluar dari dunia dalam keadaan dia tidak tahu apa yang paling lezat di dunia itu. Apa kira-kira yang paling lezat di dunia? Hah? Apa kira-kira? Rumah besar? Mobil yang mewah? Hah? Toko yang besar? Apa kira-kira? Istri yang cantik? Kata Malik ibn Dinar, sesuatu yang paling indah di dunia itu ma'rifatullah. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang paling lezat di dunia. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ana a'lamukum billah wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah, sehingga saya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh rahasianya. Ini rahasianya. Terus bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, ada orang tahu wa taala. Antum pernah tahu Umar bin Khattab ya? Pasti semua tahu. Pernah suatu hari ada seorang istri dan suami berdiskusi. Dia mengkhabarkan sesuatu kepada istrinya. Wah istriku, saya melihat Umar hari ini agak berbeda dia. Kayaknya ada tanda-tanda baik sama Umar hari ini. Ada kemungkinan dia mungkin agak masuk Islam. Kata siapa? Kata suaminya. Apa kata istrinya? Kira-kira apa kata istrinya? Hah?
Kata istrinya, masuk Islam. Kalau keledainya masuk Islam, baru dia mungkin masuk Islam. Kalau keledainya Umar masuk Islam, mungkin baru dia masuk Islam. Kenapa? Karena Umar pada waktu itu sangat kejam, sangat zalim kepada Islam dan muslimin. Jadi nggak masuk akal ya masuk Islam, nggak masuk akal. Inilah terkadang kekeliruan di antara kita. Ya, ketika ada orang-orang yang membenci sunnah, ada orang yang tidak suka dengan sunnah, jarang sekali kita doain. Paling kita, wah dia begini, dia begini, dia begini, dia begini, dia begitu. Kita nggak mengingkari, silakan kita membantah ahlul batil, membantah ahlul bidah, membantah ahlul ahwa. Cuman di tengah kita membantah mereka, ada sifat rahmat yang kita inginkan darinya. Apa itu? Agar dia mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya? Doa. Doa. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan antara penasihat yang baik dengan penasihat yang tidak baik. Penasihat yang baik setiap dia mendakwahkan, mengajak orang kepada kebaikan, dia tidak pernah lupa mendoakan kebaikan orang tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada Umar atau kepada Amr yang satunya. Ketika orang-orang Daus mengingkari dakwahnya Tufail bin Amr, ya, kemudian Tufail bin Amr mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau berhasil hanya mengislamkan beberapa orang saja, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu. Beliau berkata, "Ya Tufail, ma wara'ak?" Wahai Tufail, bagaimana kondisi dan keadaanmu setelah engkau pulang ke negerimu? Kemudian kata Tufail, "Ya Rasulullah, telah memenuhi kesesatan di hati-hati mereka dan telah membutakan mata mereka sehingga sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran. Mereka menentang dakwahmu ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya. Abu Hurairah berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, kalian akan celaka." Rasulullah SAW akan mendoakan untuk kalian kejelekan, dikarenakan kalian telah menentang dakwah tauhid. Ternyata apa yang diperkirakan oleh mereka terbalik 180 derajat. Justru Nabi Muhammad SAW berkata, "Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan." Ya Allah, berilah hidayahmu kepada kaum Daus. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada kaum Daus. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada suku Daus. Ini kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi, bukan hanya sebatas simbol melihara jenggot, memakai celana di atas mata kaki, memakai hijab yang sempurna. Adapun akhlak, etika, keseharian beliau, kita jauh dari beliau. Kita hanya bisa fulan begini, 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 hanya cacian makian saja di mulut kita. Sementara doa nggak pernah kita panjatkan. Ada jalan-jalan yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Bisa saja ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa saja kesalahan, kekeliruan yang dia lakukan, tetapi kemudian ada sesuatu yang tersembunyi, kebaikan dari hatinya, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya, dia menjadi orang yang baik. Tetapi kita menganggap diri kita sudah mengenal kebaikan, sudah mengenal al-haq, kemudian keluar dari mulut-mulut kita yang terkadang itu muncul dari kesombongan, keangkuhan, yang kemudian keangkuhan dan kesombongan tersebut membakar hati kita, yang kemudian berbalik. Yang tadinya kita cinta kepada kebaikan dengan maksiat yang kita lakukan tanpa tersadarkan dalam jiwa dan hati kita, itulah yang membakar, yang kemudian kita mati dalam keadaan kejelekan.
Dan ini diantara makna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika Rasulullah mengatakan innar rajulan ya'mal bi amalin ahlul jannah ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira fayasbiqu 'alaihi alkitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan Allah celupkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Ada kesombongan dalam hatinya, ada kecongkakan dalam hatinya, ada sok menganggap dirinya suci dan menganggap orang lain itu najis, sehingga amalan-amalan tersebut terbakar dan kejelekan naik. Di akhir hayatnya dia meninggalkan apa? Kebaikan, justru kemaksiatan terus mendominasi hatinya. Nah, beda dengan seorang laki-laki ya'mal bi amalin ahlun nar ma yakubaina wa baina ila dhira fayasbiqu 'alal kitab falyamal amalan ahlul jannah fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Tidak ada di antara dia dengan nerakanya Allah kecuali hanya sedikit lagi. Kemudian di akhir hayatnya justru dia bertaubat. Justru dia mengintrospeksi diri, dia mengambil pelajaran. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Beginilah perjalanan kehidupan kita. Baik, kita kembali. Ayo ikhwah, apa yang diajarkan oleh Rasul kepada Umar bin Khattab sehingga menjadi laki-laki yang sangat baik hatinya, laki-laki yang penyayang, laki-laki yang begitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, ada 3 hal yang membuat saya betah tinggal di dunia ini. Yang pertama sholat malam, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga disebutkan dalam sebagian riwayat berteman dengan teman-teman yang soleh. Kalau nggak ada 3 hal ini di dunia, aku nggak betah tinggal di sini. Nggak betah kok tinggal di dunia. Ilmu nggak ada, majelis ilmu kok nggak ada majelis ilmu, nggak ada qiyamul lail, nggak ada teman yang soleh, nggak betah kok tinggal di dunia. Ada di antara 3 hal ini yang membuat kita betah di dunia. Kita biasanya bukan 3 hal ini, yang lain, 3 hal yang lainnya. Iya, ini dididik oleh Rasul dengan apa? Dengan ilmu. Ya, antum ingin bahagia dunia dan akhirat antum, jangan jauhi ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, man arada dunya fa'ali ilm wa man aradatul akhirah fa'ali ilm. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan dunianya, dia belajar agama. Dia menginginkan kebaikan akhiratnya, dia belajar agama. Kok bisa? Kemungkinan besar Imam Syafi'i beliau berdalilkan dengan firman Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai, Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, Ummu Salamah mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap subuh beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali ilmu, baru setelahnya beliau ikutkan dengan rezeki, baru setelahnya beliau ikutkan dengan amalan. Rezeki merupakan salah satu sumber kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Sepakat ya? Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu kebahagiaan. Iya, adapun amalan adalah sumber apa? Kebahagiaan kita di mana? Di akhirat. Man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Barang siapa yang seorang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, dia adalah mukmin, dan kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Sehingga kebahagiaan dunia seseorang dari rezekinya, dan juga kebahagiaan amalannya, karena amalan kalau tidak disertai dengan ilmu sudah capek, lelah. Kalau nggak dapat pahala itu sudah cukup rugi, ini dapat dosa. Puasa putih, gak boleh makan yang merah-merah. Ya maksudnya gak boleh makan daging, gak boleh makan ikan, boleh makan nasi sama yang putih-putih, telur putihnya saja digoreng. Ya, kemudian berzikir sekian ribu kali zikir, duduk dalam kelambu, ditutup wajahnya berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau seandainya ini gak makan tadi, gak dapat pahala, rugi gak? Rugi. Ini udah nggak dapat pahala, dosa lagi dapat, terus nyiksa diri. Ya, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, makan nasi putih toh, nyiksa diri nggak? Lah kalau itu bisa mengantarkan ke dalam surga, ya udahlah kita lakukan. Ini masalahnya, ini membuat dosa. Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang mereka telah sesat kehidupannya di dunia ini, dia menyangka apa yang dia buat adalah manfaat kebaikan. Rugi nggak? Ya Allah, mana amalan saya nggak makan nasi kecuali nasi saja, mana kok nggak kecatat? Hah? Saya sudah berkorban 40 hari, naik ke gunung bersemedi, mana kok nggak ada tercatat? Kok dosa yang saya dapatkan? Rugi nggak? Rugi akhiratnya. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Coba dia punya ilmu di dunia, coba dia ngerti sunnah, coba dia ngerti akidah yang benar, amalan yang sedikit sesuai dengan sunnah Rasulullah itu lebih baik daripada amalan yang banyak tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Meminta ilmu yang bermanfaat dulu. Kalau ilmunya udah benar, ilmunya udah bagus, insya Allah rezekinya juga akan bagus. Bagus bagaimana cara dia mendapatkannya, bagus kemana dia keluarkan. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, malam tahun baru dia boyong keluarganya untuk hanya melihat pesta kembang api di kota Paris, habis miliaran. Apa nggak dihisap sama Allah seperti ini? Hah? Akan dihisap. La tazalu qadaman abdun yaumal qiyamah hatta yusal arba'in. Tidak akan pernah bergerak kaki seorang hamba kelak yaumul qiyamah sampai ditanya dari 4 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi, dari harta yang dia punya, bagaimana cara dia mendapatkannya dan kemana dia keluarkan. Akan ditanya oleh Allah. 1 miliar untuk melihat pesta kembang api. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan beberapa butir kurma, berlinang air mata beliau. Kemudian beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yaumal qiyamah, demi Allah, nikmat yang kita makan hari ini berupa kurma akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Ini yang ditakutkan oleh Nabi, pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam keadaan beliau makan kurma untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan 1 miliar melihat pesta kembang api? Tapi kalau dia punya ilmu, dia ambil uang 1 miliar, dibangun masjid. Orang bisa sholat di situ, mengalir pahala untuknya. Iya, dia bangun pesantren, dia bangun hal-hal yang bisa memberi manfaat untuk dirinya. Subhanallah, dia meninggal, hartanya itu terus mengalir ke kuburnya. Karena apa? Karena ilmu tadi. Karena ilmu. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa menggugahkan hati kita, ya, untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah. Ya, selain daripada ilmu, juga yang paling terpenting, ayyuhal hadirun wal hadirat, zikrullah.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adz-dzakirin Allah wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan wanita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah persiapkan kepada mereka pengampunan yang besar dan pahala yang sangat besar. Walladzina yadhkuruna Allah walladzina lam yadhkuruna Allah kalladzi hayy wal mayyit. Orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir dengan Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Tapi Ustaz, saya sudah zikir kok, setiap sholat saya zikir terus, tapi kok nggak ada tergugah ya hati saya. Sebenarnya bukan zikirnya tidak memberikan sesuatu pada hati kita, tetapi kita zikirnya itu bukan dengan cara yang benar. Subhanallah, 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 kiri kanan, depan belakang. Zikir bukan sesuatu yang datang dari hati. Lisannya berucap subhanallah, hatinya mikirin tokoh, matanya lihat kiri kanan. Gimana zikir seperti ini bisa memberikan manfaat kepada kita? Wallahi tidak akan memberi manfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam kitab Wabilis Thayyib, ketika beliau berzikir itu sampai waktu duha beliau berzikir. Kata Ibnu Qayyim, ya Syekhi, kenapa begitu lama engkau berzikir? Zikirlah sarapan pagi buat saya. Ya, kita zikir hanya masih melepaskan tanggung jawab, melepaskan sunnah 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuman kedengaran sin ya sebenarnya. Gimana zikir seperti ini bisa memberikan ketenangan buat kita? Begitu juga sholat bagian dari zikir ya. Begitu juga sholat masih hanya sebatas melepaskan tanggung jawab. Ya, ini hal yang perlu kita perbaiki. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, ya, selesai sholat, ini nasihat buat saya sendiri dan buat kita semuanya. Berilah waktu 15 menit atau 10 menit zikir dengan tenang. Coba. Kenapa kita bisa? Ya, kita semuanya pegang HP berjam-jam bisa betah. Ya, ketika HP kan sebutnya fulan kan. Ketika kita berzikir, siapa yang kita sebutkan? Tuhannya si fulan itu, yang menciptakan si fulan itu, yang memberikan rezeki kepada si fulan itu, kepada zat yang menghidupkan si fulan itu, kepada si fulan yang mengangkat kedudukan si fulan itu. Ayo kita mulai dengan zikir yang datang dari hati yang paling dalam. Astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Kita resapi dalam hati kita agar hati kita bisa hidup. Ketika hati kita bisa hidup, insya Allah kita akan selalu merasa rindu dengan Allah. Kita akan merasa rindu ketika dekat dengan Allah. Kita bisa merasakan manisnya iman. Kita bisa merasakan manisnya membaca Al-Quran. Kita bisa merasa manisnya untuk bisa sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di siang hari ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani apa yang saya tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah mendengar ya ada riwayat hadis demikian. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab. Dan bukan berarti tidak ada ya. Saya tidak mengatakan tidak ada, saya tidak pernah mendengarnya. Kalau memang seandainya hadis itulah hadis yang sahih, kita terima. Tapi kalau seandainya hadis tersebut adalah cerita Israiliyat, ceritanya Bani Israel, kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam cerita Bani Israel, la yusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kau benarkan dan jangan kau dustai kalau itu cerita-cerita dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau itu cerita Bani Israel diceritakan oleh Nabi, seperti kisah siapa? Kisah Juraij, kita terima. Karena yang menceritakannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang bapak memberikan zakat? Adik? Oh gitu. Adiknya bapak memberikan zakat, kakaknya bapak memberikan zakat untuk anak bapak. Bapak memberikan zakat untuk kakak bapak. Faham? Hukum memberikan zakat kepada saudara kandung. Seperti itu ya. Taib. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wal akhwat, zakat itu telah disebutkan dari asnaf-asnafnya. Di antara asnaf zakat adalah fakir miskin, orang yang tidak punya kemampuan. Iya. Apakah boleh seorang kakak memberikan zakat untuk adiknya? Dibolehkan. Karena zakat itu yang tidak boleh diberikan kepada wajib nafkah, yang diwajib nafkah untuknya. Siapa misalnya dia wajib nafkah untuk anaknya atau tidak? Wajib, maka tidak boleh zakatnya diberikan kepada anak. Dia wajib menafkahi bapak dan ibunya atau tidak? Wajib. Dia tidak boleh memberikan zakat kepada bapak dan ibunya. Dia wajib tidak menafkahi istrinya? Wajib atau tidak? Wajib. Istrinya tidak boleh mendapatkan zakat darinya. Tapi kalau si istri boleh nggak kasih zakat untuk suami? Hah? Si istri tidak wajib nafkah untuk suaminya, maka boleh dia memberikan zakat kepada si suaminya. Nah begitu juga adik dan kakak, ya saudara-saudara kandung itu tidak wajib nafkah. Ya kalau dia membantu, ya dia harus membantu. Kepada siapapun ketika membutuhkan kita harus bantu. Tapi kalau dikatakan wajibun nafkah, seorang bapak kakak tidak ada keharusan wajib nafkah kepada adiknya. Nah ketika itu tidak wajib nafkah, maka boleh dia memberikan zakat tersebut kepada adik-adiknya. Tapi kepada anak tidak dibolehkan, karena anak adalah wajib nafkah dari si bapak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, saya tutup pengajian. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. 6. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengesankan orang-orang Islam itu harus miskin, ini keliru, salah. Orang Islam itu adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk mendapatkan kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas. Bersemangatlah engkau untuk mendapatkan apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Para ulama mengatakan dunia dan akhirat, dan jangan engkau mengeluh, jangan engkau melemah, harus bersemangat. Ya, harus bersemangat. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat dari syariat Islam ada yang namanya zakat, ada yang namanya haji, ada yang namanya berkurban, ada yang namanya apa lagi? Memberikan nafkah. Ini kan secara tidak langsung Islam mendorong umatnya untuk apa? Untuk takassub, untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Bahkan dalam Islam tercela orang-orang yang mereka memiliki kewajiban nafkah, kemudian dia tidak memberikan nafkah tersebut yang menjadi kewajibannya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kafal mar'u ithman ayyudai' bima ya'ul. Sungguh seseorang itu dianggap telah berbuat dosa ketika dia menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawabnya. Seseorang tidak akan bisa menyempurnakan tanggung jawabnya menafkahi istri dan anak-anaknya kecuali dengan bekerja, maka bekerja itu menjadi wajib baginya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak ada laki-laki yang paling aku benci, yang tidak ada manfaat untuk dirinya dunia dan akhiratnya nggak ada. Dunia malas kerja, ibadah nggak ada. Ini laki-laki yang paling dibenci oleh siapa? Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab ketika di zaman khalifah beliau ada laki-laki yang sudah berumur 60 tahun, ditanya oleh Umar bin Khattab, kamu kenapa nggak bekerja? Saya sudah tua, saya sudah lelah. Kata Umar bin Khattab, bekerjalah sesuai dengan tenaga dan umur yang kamu punya. Nggak dikasih nganggur sama Umar bin Khattab. Bisa difahami? Ketika Abdullah bin Amr bin As, ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke kota Madinah, dan beliau tidak membawa bekal apapun, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan seorang sahabat dari Ansar, Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, annahu min ahlil jannah, beliau penghuni surga loh ya. Soleh-solehnya kita, taat-taatnya kita nggak sehebat beliau. Sepakat? Taib. Kemudian setelah beliau bersaudarakan dengan sahabat tadi, sahabatnya berkata, wahai Abdurrahman, berikan kepada saya, atau saya memiliki 2 peta tanah. Silahkan kau memilih mana di antara 2 peta tanah tersebut ya yang kau sukai, silakan kau ambil. Untuk apa? Kamu bisa berkebun, kamu bisa berladang dan bersawah dan seterusnya. Dan saya punya 2 orang istri. Silakan kau pilih istriku yang paling cantik, aku akan ceraikan dia. Selesai masa iddah, silakan kau kawinin. Luar biasa ya. Pernah nggak antum ditawarin kayak gini? Gak pernah ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malik wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Jadi orang yang sudah dijamin masuk surga ini tidak hanya cuma tanya masjid di mana ya. Beliau tanya apa? Ya itu sudah pasti ditanya masjid, tempat sholat. Tapi yang beliau tanya, tunjukkan kepada saya di mana pasar, saya mau berniaga. Ini siapa? Wanita, laki-laki yang sudah dijamin masuk surga. Oh ini ustadz nggak pantas lah kerja. Nanti ustadz kan dianggap sebagai pecinta dunia. Ustadznya ente itu lebih baik apa dari Abdurrahman bin Auf? Hah? Lebih baik dari Abdurrahman bin Auf? Ustadz ente sudah dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf sudah dijamin masuk surga. Minta tanya di mana pasar. Berniagalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau mendapatkan uang 4.000 dinar.
2.000 dinar beliau berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2.000 dinar beliau pegang. Apa kata Rasul? Barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi dari harta yang ada di tanganmu, dan semoga Allah memberkahi apa yang telah engkau infakkan. Kata Abdurrahman bin Auf, tidaklah aku membalik batu kecuali aku akan mendapatkan emas di situ. Maksudnya apa? Kinayah bagaimana mudahnya Abdurrahman bin Auf mendapatkan apa? Harta. Faham? Sampai-sampai di kota Madinah pada waktu itu terjadi keributan. Aisyah kaget, ada apa ini kok ribut sekali? Ternyata ada 600 ekor unta yang lengkap dengan bekal yang kemudian Abdurrahman bin Auf membagi kepada seluruh penduduk Madinah. Harta yang beliau punya. Dan beliau memberikan harta miliaran, kalau kita hitung uang sekarang, miliaran kepada alumni ya perang Uhud. Dan beliau menjamin semua kehidupan istri-istri Rasulullah setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah peperangan, Umar bin Khattab menganggap Abdurrahman bin Auf sudah berbuat dosa, karena seseorang tidak boleh menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga. Jadi mungkin prediksi mereka hartanya Abdurrahman bin Auf itu 1 triliun misalnya. Ini kayaknya semua sudah diberikan ke sini. Diadu oleh Umar bin Khattab, wahai Abdurrahman Rasulullah, sepertinya Abdurrahman bin Auf sudah berbuat dosa. Semua hartanya sudah diberikan untuk jihad. Kemudian Rasulullah memanggil Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, kamu kemari. Apa yang kau tinggalkan untuk istrimu dan keluargamu? Kata Abdurrahman bin Auf, aku telah meninggalkan untuk istri dan keluargaku yang lebih hebat dan lebih banyak dari apa yang telah aku berikan. Subhanallah, ini seorang penghuni surga. Satu lagi, Talha bin Ubaidillah, juga salah seorang sahabat yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah min ahlil jannah. Kalau untuk membaca sejarah perang Uhud, maka pahlawannya Talha bin Ubaidillah. Gak ada pahlawan di perang Uhud yang lebih hebat dari Talha bin Ubaidillah. Dia menyelamatkan Nabi SAW dalam keadaan terlukai, badan beliau 70 tusukan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di tengah dia merasakan kesakitan, dia menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Antum sempat tanya enggak? Ini kan sudah lama masuk Islam, kok hadisnya enggak ada? Talha bin Ubaidillah kenapa enggak ada hadisnya? Ada hadis yang beliau teriwayatkan dari beliau, cuma disebutkan dalam sejarah karena beliau fokus dengan dagang. Ini yang pertama yang menyebabkan hadis beliau sedikit. Ya, yang kedua, beliau ini selalu menjadi ajudan atau asistennya khalifah dari zaman Abu Bakar sampai ke zamannya siapa? Utsman atau Ali juga. Faham? Karena beliau mengatakan tidak ada satu negeri pun kecuali aku datang sana untuk berniaga. Tidak ada satu tempat pun kecuali aku tanam saham di situ. Dan kemudian harta beliau jadikan untuk apa? Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Orang sudah dijamin masuk surga. Oh gitu Pak Ustadz ya. Kalau begitu ya sudahlah, saya kayak fokus sama dagang aja, sama cari dunia. Silakan Anda fokus dengan dunia Anda, tapi ingat jangan sampai melalaikan Anda dari mengingat Allah. Ini syaratnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Hei orang-orang beriman, janganlah melalaikan dirimu dari harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau lalai, engkau termasuk orang-orang yang merugi. Tapi kalau seandainya dia mencari rezeki, itu justru mendorong dia semakin dekat dengan Allah, maka tidak tercela. Terakhir saya tutup. Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Antum tahu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri? Pernah beliau ditawarkan menjadi seorang qadhi di pemerintahan raja pada waktu itu.
Kemudian kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, saya nggak mampu, saya bukan orangnya untuk menjadi qadhi. Beliau ini Amirul Mu'minina fil hadis, pemimpinnya ahlul hadis. Kata raja, tidak, kamu harus jadi qadhi. Kata Sufyan, berikan kepada saya waktu. Diberikan kepadanya waktu, dia pergi lari. Supaya lari dari menjadi seorang hakim, lari coba. Bukan nyogok, bukan bagi-bagi sembako supaya bisa jadi. Enggak, lari. Di tengah perjalanan kehabisan bekal. Nah, raja pada waktu itu mengumumkan sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri hidup atau mati dapat hadiah besar. Bekerja dia di sebuah kebun kurma atau anggur. Ya, kemudian tuannya mengatakan, "Wahai fulan," dia nggak tanya siapa namanya, "datangkan kepada saya anggur." Nah, waktu itu Sufyan mendatangkan anggur yang asam. Saya bilang sama kamu, datangkan anggur yang manis. Kata Sufyan, "Mohon maaf tuanku, saya belum pernah merasakan anggur mana yang manis mana yang asam karena belum mendapatkan izin darimu." Zuhudnya luar biasa ya. Apa kata tuannya tadi? Ente ini Sufyan aja nggak kayak ente. Faham ya? Jadi Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri saja nggak seperti ente zuhudnya. Dia nggak tahu depannya Sufyan. Faham? Karena berita Sufyan tersebar santero tempat pada waktu itu. Siapa yang berhasil menangkap Sufyan dapat hadiah, hidup atau mati. Rajanya merasa dikhianati, nggak tahu depannya Sufyan. Kemudian dia pergi, dia cerita sama temannya, "Ini yang kerja tempat saya ini, ya kayaknya dia tuh seakan-akan lebih hebat dari Sufyan." Kemudian dia bilang sama temannya, "Jangan-jangan itu Sufyan." Lari, dia pulang kembali karena mendapat hadiah besar ini. Lari Sufyan, hilang. Kemudian dia tiba ke negeri Yaman. Kemudian dipanggil oleh raja tadi, raja Yaman. "Wahai fulan, ente kemari. Siapa nama kamu?" "Saya Abdullah." Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Nah, rajanya pinter. "Iya, kamu hamba Allah, saya juga hamba Allah, semua hamba Allah. Nggak ada yang tidak ada hamba Allah di muka bumi ini. Kamu siapa namanya?" "Saya Sufyan." "Siapa nama bapakmu?" "Bapak saya Abdullah." "Ya semua kita anaknya dari hamba Allah. Bapak kamu siapa namanya?" Ya terpaksa dia jawab, "Bapak saya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri." Kata raja ini, "Ya sudah, kau tinggal di sini. Aku tidak akan mengkhabarkan kepada siapapun keberadaan kau di sini." Repot nggak lari-lari? Lari kalau dikejar korupsi lain masalah ya. Ini lari dari jabatan coba. Akhirnya beliau pergi pindah ke Mekah karena tujuannya memang Mekah. Nah, raja ini ternyata ambisinya itu begitu kuat. Ambisi untuk menangkap Sufyan itu begitu luar biasa. Akhirnya dia tahu Sufyan sudah di Mekah, dia kirim pasukannya. "Kalian tangkap Sufyan, kalian ikat, saya sembelih dia di pintu Ka'bah, di pintu Mekah sebelum masuk Mekah." Ulama-ulama Mekah pada waktu itu, ini raja besar ini, kerajaannya sampai ke negeri Yaman. Bukan orang sembarangan. Kalau mereka bantu, mereka jadi mudarat. "Ya Sufyan, sudah kamu urus urusan ente jangan libat-libatin kami ya." Bukan karena takut, karena mudaratnya, manfaatnya nggak ada. Sufyan naik pergi ke Ka'bah, dia berdoa, "Ya Allah, aku minta dengan namamu ya Allah, aku bersumpah dengan namamu ya Allah, jangan kau biarkan aku bertemu dengan dia." Mati laki-laki ini sebelum bertemu dengan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ini bukan cerita skenario ya, ini cerita adanya diceritakan oleh para ulama. Apa kata Sufyan? Apa kata beliau? Syahidnya ingin saya sampaikan. Kata Sufyan, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat hari ini di zaman beliau yang lebih bermanfaat dari harta, yang dengannya seseorang bisa menjadikan modal usaha untuk berdagang. Ini kata Sufyan loh ya. Zahid, wari', alim, ahlul hadis. Dalam disebutkan oleh para ulama dalam kitab zuhud. Karena orang berpikir zuhud itu nggak perlu cari uang, nggak perlu cari dunia, jadi gembel. Ini salah dalam belajar agama. Gini jadinya. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi orang Islam harus apa? Harus berkarya dalam segala hal. Antum punya harta, buka usaha.
Dengan antum buka usaha, ajak saudara antum 3 orang kerja di tempat antum. Bukankah dengannya dia bisa menafkahi keluarganya, menafkahi anak-anaknya? Membuang duri di jalanan itu sudah menjadi alamat keimanan. Bagaimana lagi menafkahi satu keluarga? Faham di sini? Jadi orang Islam harus punya bisnis, harus punya usaha. Ya antum buka usaha, dengannya antum cari orang bekerja di tempat antum, agar muslimin bisa punya pekerjaan, saling membantu, saling tolong menolong, agar bagaimana muslimin ini bisa kuat dari ekonominya, dari imannya, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Wallahu alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Tentunya ya saya harus mengucapkan ada kalimat-kalimat yang saya ucapkan yang mungkin beda antara bahasa Indonesia Aceh dengan bahasa Indonesia di Jakarta ini, yang mungkin gak pantas untuk saya ucapkan. Saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DKM Masjid, kepada pengurus masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan timbangan amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.